Pasang Android head unit 10N di Brio, sekaligus saya koneksikan dengan remote di setir, kemudian dengan kamera mundur tadi, dan kemudian juga dengan bas kolong ya, atau bas tube ya. Ini semua alhamdulillah sudah berfungsi. Untuk GPS juga sudah berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua, mudah-mudahan kabarnya selalu sehat. Kali ini saya akan memasang Android head unit Android ya. Ini made in China, gear relax 10N. Saya akan pasang di Honda Brio generasi kedua ya, ini untuk menggantikan head unit GVC ini bawaan Brio RS ya. Kemudian ini juga sudah ada remote controlnya. Oke, jadi sekaligus saya buka unboxing ya. Ini head unitnya 10N. Jadi nanti tanpa frame saya harus cara memasangkannya nanti di sini seperti apa, kita akali nanti. Kemudian di luar head unit ini ada beberapa aksesoris bawaannya, dapat bonus charger, ini manualnya, keker Android player, ada wiringnya cukup lengkap ya, ini ada wiringnya jadi cukup membantu. Oke, ada bracket, nanti kita lihat dipakai atau tidak. Kemudian ini ada satu set kabelnya, satu aja, satu set kabelnya. Oke, ini USB ada dua ya. Kemudian ada RCA nya, ada tulisannya masing-masing ini. Oke, kemudian ada antena GPS. Kemudian nah ini yang penting, ini biasanya untuk rear kamera ya, kalau nggak diopter rear kamera biasanya. Nah ini yang lebih penting, ini yang utamanya soket dan kabelnya ke arah mana saja, ke speaker, ke ACC, ke ground, ke B+, ke iluminator ya atau lampu, kemudian ke remote G1 G2 biasanya. Nah untuk pasang kali ini saya nggak pakai adapter ya, adaptor dari Android ke Honda, tapi nanti saya akan sambung langsung, saya akan cari satu-satu gitu. Kita lihat nanti pemasangannya seperti apa. Ini dia tempatnya, ini bagian belakangnya, ini yang nanti akan saya lepas dan Androidnya nempel di kotak ini. Saya lanjut. Oke, ini head unitnya udah saya tempelkan di frame yang saya lepas dari sana seperti ini, jadi nempel, agak muncul ke depan sih tapi cuman nggak apa-apa. Nah cara nempelnya ini ada bautnya, jadi kita jepit aja 4 titik, 1 2 3 4. Nah dan sudah cukup kuat. Oke, jadi seperti ini, nanti tinggal dipasang di sana. Oke, tapi sebelumnya nanti akan saya urut pengkabelannya. Oke ya teman-teman semua, ini pengkabelannya udah saya urut dan saya sambungkan. Itu jadi ada beberapa soket yang dari Android ini. Itu yang utama ini adalah satu soket ini, dimana ini ada powernya, jadi ada ground, ada plus, ada ACC, ada IL, ada remote, dan juga ada speaker kanan kiri depan belakang. Nah ini udah saya sambungkan.
itu. Mohon maaf saat pencariannya tidak saya videoin, jadi sini saya sambung langsung ya, tidak pakai adaptor dengan kabel-kabel yang ada. Oke, ini satu soketnya, kemudian soket yang lain itu kalau ke RCA ini saya keluarkan ke subwoofer. Kemudian triggernya ini yang ini nih, kontrol, itu amplifier kontrol sudah. Kemudian juga saya sambung ini ke USB nya ya, ada 2 buah. Kemudian ini ke parkir, jadi kalau pas mundur nanti kamera berpindah ke belakang, layaran tampilan pindah ke belakang. Oke, yang lain itu ini antena FM, yang di bawah sini ada ini antena GPS. Nah, ini kembaliannya sudah saya urut, tinggal melakukan pengetesan. Oh iya, satu lagi, remote-nya sini juga sudah saya sambung. Remote di sini sudah juga saya sambung. Jadi remote ini ada 2 kabel. Kabel yang satu itu ground, yang satu lagi masuk ke ini nih, masuk ke key 2, sorry. Key satunya jadi nganggur, key 2. Itu yang kabel satunya dapat main dari remote sini. Oke, nanti kita tes. Teman-teman semua, saya lanjut ya. Oke, ini sudah terpasang head unit Android-nya yang ukuran 10 in. Kita lihat dulu dari tampilannya, cukup gede ya dibanding dengan 7 in aslinya. Cuman batas atasnya itu masih pas kan, kemudian batas bawahnya masih pas juga, dan batas kanannya ini kena lampu ini hazard nih, tapi nggak apa, masih bisa. Batas kirinya juga melebar, jadi cukup gede. Oke, kita coba hidupkan. Nah, ini menu awal, jadi sudah bisa hidup. Jadi ini banyak pilihannya nanti di sini sesuai dengan menu yang ada. Oke, kita ambil contoh, misalnya kita mau setel radio. Oke, radio fungsi. Kemudian kita bisa nyetel musik juga. Ini musik lewat flash disk. Nih, lewat flash disk saya taruh di sini. Oke, jadi kurang lebih nanti semua berfungsi. Nah, sekarang yang lebih penting, Android head unit Android ini saya udah hubungkan dengan tadi mundur ya, kamera mundur. Sekarang coba saya kontak, saya on. Nah, saya pindah ini, saya geser ke R. Saya geser ke R, apakah layar langsung berpindah ke nah lihat, layar udah langsung berpindah ke posisi mundur. Tuh, jadi sudah berfungsi untuk kamera mundurnya. Ini kembalikan netral lagi. Oke, kemudian selanjutnya tentang remote control. Oke, sekarang tentang remote control ini. Jadi kita pairing antara di setir ini ada remote control bawaan dari Honda Brio. Kemudian kita sambungkan, kita pairing dengan head unitnya ini. Nah, kita tinggal masuk ke menu, kemudian kita cari di sini itu ada namanya nih steering wheel key. Nah, ya, oke. Jadi saya gini misalnya, saya bilang udah pairing, kita ke clear dulu deh ya. Ini ada 2 ya, jadi ada short press dan ada long press. Short press itu tekan sebentar, long press itu tekan lama. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. 1 mode volume naik turun, channel plus, channel main. Nah, ini ada 5 tombol kan. Ini berarti bisa berfungsi 5 kali 2, 10 kali, dengan tekan pendek 5 kali, dengan tekan lama 5 kali. Nah, sekarang misalnya contoh begini, mode ini saya bisa isi dengan mode juga, saya fungsikan dengan yang lain juga bisa. Contohnya misalnya di short modenya saya fungsikan dengan mute. Jadi tinggal pencet di sini, saya cari mute. Nah, ini mute. Nah, mute saya pencet pendek di sini. Tuh, sudah mode-nya berfungsi. Ini ketika pendeknya. Ketika long press-nya saya fungsikan mode ini sebagai untuk power on off. Volume kita lihat nih, power.
Oke, saya pencet. Tuh, sudah aktif. Nah, sekarang saya simpan nih. Nah, kita fungsikan misalnya ini pada posisi radio, Nah, kita pencet ya, kita pencet pesan. Nah, udah mute kan? Kemudian menghidupkan lagi, pencet sekali lagi, pencet sekali mute, pencet sekali lagi normal. Saya pencet lama nih, mati kan? Saya pencet lama lagi, hidup. Nah, jadi ini sudah berfungsi, tinggal menambah yang ini untuk volume, untuk ini untuk tombol apa biasanya ya volume ya untuk volume, channel untuk channel, dan pencet lamanya nanti bisa diisi yang lain. Oke, jadi sesederhana itu sebenarnya cara pairing tombol remote control ini dengan head unitnya. Oke, head unit ini kita bisa pakai juga untuk koneksi dengan internet ya. Itu bisa browsing juga, bisa lihat YouTube juga gitu. Yang terpenting pertama kita harus hubungkan dengan modem ya. Nah, ini kebetulan saya pairing dengan handphone saya, kemudian wifi nya sudah saya aktifkan. Oke, sudah masuk. Saya akan coba ke aplikasi YouTube. Nah, aplikasi YouTube. Nah, di sini terlihat kita sudah bisa langsung koneksi ke YouTube. Udah. Oke, bisa langsung terkoneksi ke YouTube. SMP 1 Batu Retno. Ya, oke. Jadi sudah. Nah, ini lapangan talun. Jadi YouTube pun sudah bisa. Kemudian menu yang lainnya juga bisa. Selain itu ini juga bisa untuk ini map, untuk Google Map. Untuk GPS juga sudah berfungsi. Jadi cukup membantu kalau seperti Google Map. Cukup membantu kalau kita mencari satu titik tujuan tertentu. Oke, teman-teman semua, demikian tadi sekilas cara pasang Android head unit 10N di mobil Brio. Sekaligus saya koneksikan dengan remote di setir, kemudian dengan kamera mundur tadi, dan kemudian juga dengan bus ya, bus kolong ya. Jadi semua alhamdulillah sudah berfungsi. Oke, mudah-mudahan sederhana tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan share, silahkan like. Itu jika ada yang didiskusikan silahkan tulis di komen. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih, sampai ketemu. Semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.